Desa Duku Paruk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Zahra Maulina, dan di sebelah kanan saya ada Rido Faisal, dan di sebelah Rido ada Tivania Malika. Selamat menonton. Rangkuman novel Duku Paruk pada buku pertama. Novel Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Buku pertama mengisahkan kehidupan masyarakat di Duku Paruk, sebuah desa kecil yang terisolasi dan miskin. Penduduk desa ini sangat memegang teguh tradisi leluhur mereka, terutama seni ronggeng, yang menjadikan simbol identitas budaya Duku Paruk. Desa ini menggambarkan sebagai tempat yang indah, sederhana, nyaman, akan tetapi penuh dengan keterbatasan. Penduduknya hidup dalam kebodohan karena mereka tidak mengenal dengan pendidikan, dan tradisi menjadi pemegang utama dalam menjalani kehidupan. Cerita terpusat pada Serintil. Serintil adalah seorang gadis yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya akibat tragedi keracunan tempe bongkrek, suatu peristiwa yang membawa aib besar bagi Duku Paruk. Di usia remajanya, Serintil dianggap memiliki indang, yaitu roh leluhur yang dipercaya sebagai syarat utama untuk menjadi ronggeng. Sebagai ronggeng, Serintil diharapkan untuk membawa kehormatan dan kebahagiaan bagi desa sekaligus menghapus aib masa lalunya, masa lalu keluarganya. Namun, menjadi ronggeng bukanlah hal yang mudah bagi Serintil. Ia harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya menjadi bagian dari tradisi tersebut, termasuk melayani laki-laki yang menginginkannya. Meskipun awalnya Serintil bangga dengan peran ini, lambat laun ia mulai merasakan kehampaan. Tradisi yang diagungkannya oleh warga desa ternyata justru mengekang keterbatasan bagi Serintil dan bagi perempuan dan bagi manusia juga. Hubungan Serintil dengan Rasus adalah sahabat Serintil, sahabat kecilnya sekaligus kekasihnya juga, menjadi salah satu konflik penting dalam cerita ini. Rasus adalah seorang pemuda yang merasakan terasingkan dari kehidupan Duku Paruk. Ia juga tidak setuju dengan tradisi yang menjadikan Serintil sebagai ronggeng. Ketika Serintil resmi menjadi ronggeng, Rasus merasakan kehilangan dan memilih meninggalkan Duku Paruk dan untuk bergabung dengan tentara. Kepergian Rasus ini meninggalkan luka mendalam bagi Serintil, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap tradisi yang dianggap Rasus tidak adil. Dan juga membalut novel ini, Ahmad Tohari mengangkat tema cinta, tradisi, dan perjuangan untuk kebebasan. Ia memberikan kritik sosial terhadap budaya patriarki dan tradisi yang membelenggu, terutama yang merugikan perempuan seperti Serintil contohnya. Selain itu, novel ini juga menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan modernisasi. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan kembali buku kedua yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Setelah menjadi ronggeng terkenal, Serintil semakin terjebak dalam kehidupan dunia hiburan yang glamor, tetapi penuh kesepian dan kehampaan. Ia tetap merindukan cinta sejati dari Rasus, pemuda yang dulu sangat dekat dengannya. Namun, Rasus telah memilih jalannya sendiri sebagai tentara, meninggalkan Duku Paruk dan mencoba menjauh dari kehidupan lamanya. Sementara itu, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai merasuk ke desa-desa termasuk Duku Paruk. Serintil yang hanya ingin hidup sebagai ronggeng terseret dalam pusaran politik tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Ia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai alat propaganda karena ketenarannya yang dianggap dapat menarik dukungan masyarakat desa. Rasus yang bertugas di militer melihat perubahan Duku Paruk dengan perasaan khawatir. Ia merasa bertentangan antara tugasnya
sebagai tentara yang harus menjaga keamanan negara dan perasaan cintanya kepada Serintil. Namun, cinta mereka semakin sulit terwujud karena perbedaan jalan hidup yang semakin lebar. Puncak konflik terjadi ketika gerakan politik yang mendukung komunisme mulai diberangus oleh pemerintah. Duku Paruk menjadi sasaran pembersihan dan Serintil yang dianggap berhubungan dengan kelompok itu mengalami penderitaan. Ia ditangkap, disiksa, dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya, termasuk kebanggaan sebagai ronggeng. Buku kedua ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di tengah perubahan sosial politik yang tak bisa dihindari. Serintil akhirnya menyadari bahwa dunia ronggeng yang selama ini dianggap sebagai jalan kebebasannya justru menjebaknya dalam nasib yang tragis. Serintil yang pernah menjadi kebanggaan Duku Paruk sebagai ronggeng kini berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Serintil menjadi korban tuduhan dan dipenjara. Ia mengalami penderitaan fisik dan mental. Selama ditahan, pengalaman ini membuatnya Serintil menyadari bahwa selama dirinya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik oleh tradisi maupun sistem sosial yang tidak adil. Setelah Serintil keluar dari penjara, Serintil kembali ke Duku Paruk dengan hati penuh luka. Mencoba kembali makna hidupnya, tetapi kehidupan di desanya tidak lagi sama. Hubungan Serintil dengan Rasus juga menyimpan rasa untuk Serintil, namun Serintil menyadari jarak antara dirinya dengan Rasus terlalu jauh untuk dijembatani. Hubungan mereka berdua menggambarkan pertemuan dua dunia yang tidak pernah bisa bersatu. Pada akhirnya Serintil memutuskan untuk meninggalkan Duku Paruk. Kepergiannya menjadi simbol kebebasan yang selama ini ia cari, meninggalkan tradisi luka masa lalu dan keterbatasannya di desanya.